Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya cintai, pada kesempatan kali ini mari kita menyaksikan dialog atau perdebatan spektakuler antara Ustadz Zuma melawan Rudi, sang debat. Nah, ini Rudi ini adalah dari seorang Kristen yang kita nampak wajahnya di kamera. Ini adalah Rudi. Nah, kemudian ada juga Ustadz Zuma di sini sebagai seorang Muslim, gitu. Artinya di sini adalah dialog antara Islam Muslim dengan Kristen. Yuk kita saksikan bagaimana Ustadz Zuma melumat habis Rudi Yohanes di dalam perdebatan ini. Selamat menyaksikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali membahas materi terkait tentang keyakinan, yaitu kitab suci Al-Qur'an, di mana kitab suci Al-Qur'an ini adalah merupakan buku panduan bagi manusia. Nah, malam ini sahabat-sahabat sekalian, kita harus memahami bahwa di negara kita ini Islam adalah agama yang mayoritas disusul oleh agama saudara kita Kristiani. Kristiani punya kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Islam punya kitab Al-Qur'anul Karim dan juga hadis sahihah. Dua agama ini adalah dua agama yang saling mengaku sebagai agama yang benar. Islam mengklaim bahwa Islam paling benar. Kristen juga mengaku bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat daripada perilaku umatnya, tapi kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitab sucinya. Saya tampil sebagai orang yang mengaku sebagai praktisi Islam. Sekarang ini posisinya belajar Al-Quran. Dan tentu juga belajar tentang kitabnya sahabat Kristen. Dan saya berharap debater Kristen khususnya saudara Rudi juga melakukan hal yang sama. Belajar Al-Quran dan tentu belajar kitabnya sendiri. Untuk mengetahui bahwa apa yang diperjuangkan selama ini itu adalah sesuatu yang benar. Nah, Al-Quranul Karim itu adalah sebuah kitab suci yang dipahami oleh pemeluknya bermula dari mereka mampu membaca kitab tersebut. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan petunjuk dan arahan di dalam Al-Quran itu sendiri. Auzid alaihi warattilil Quran tartila. Jadi perintahnya jelas. Ngaku Islam harus bisa baca Al-Quran. Itu. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu dipelajari, maka yang harus dipahami kemudian adalah inna sukhih alaika kaulan takila. Bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada perkataan-perkataan yang berat yang ditujukan kepada manusia. Nah, ini perkataan yang berat inilah yang kemudian mengharuskan umat Islam itu memahami Al-Quran tidak hanya dari satu aspek saja. Nah, ketika saya sebagai debater Muslim memahami bahwa mengetahui tentang seluk-beluk pedoman Al-Quran, pedoman umat Islam, itu diawali dengan cara Iqra, membaca Quran. Lalu kemudian teman-teman Kristen saya paham, mereka menjadi Kristen juga hanya karena berdasar terhadap kitab mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Simple. Berbeda dengan kita umat Islam. Karena itulah kemudian ketika bersentuhan dua agama ini, khususnya para debater selintas agama, maka tentu mereka memiliki modal. Saya harus menyadarkan saudara Rudi bahwa tentu saudara memiliki modal untuk menyalah-nyalahkan Al-Quranul Karim.
Karena itulah kemudian hari ini saya minta kepada teman-teman ZCC untuk berseri materinya. Materi hari ini adalah debater Kristen yang suka menyalah-nyalahkan Al-Quran dan menolak Al-Quran. Tentu mereka ini sudah memahami kitab suci Al-Quran. Karena tidak mungkin menyalahkan sebuah buku tanpa bisa membaca isi buku tersebut. Itu yang perlu dipahami. Karena itulah malam ini saya ingin tahu apa sebenarnya disiplin ilmu yang dikuasai oleh Bang Rudi sehingga ia tampil mewakili agama Kristen untuk menolak kebenaran Al-Quran. Artinya Bang Rudi mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya kira begitu sebagai pembuka. Ya, silakan kepada Saudara Rudi. Mic-nya dibuka. Oke, terima kasih semua atas kata sambutannya. Aku kira tadi kata sambutan atau paku dengan tukian ya. Aku kira khotbah. Ya, terima kasih. Ya, begitulah bahwa dikatakan saya menyalah-nyalakan Al-Quran. Dari dulu saya tidak pernah menyalahkan Al-Quran. Bahkan saya dengan tegas mengatakan saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran dan mencari kesalahan di dalam Bible. Kalau kemudian di hari ada orang yang meniru-niru kata saya itu, ya karena itu kata ucapan saya. Namun hingga detik ini keduanya belum saya temukan. Ya doakan kalian satu saat nanti saya menemukan kebenaran itu, kenapa tidak? Ya. Jadi jangan dikatakan saya menyalah-nyalakan Al-Quran, tidak pernah. Justru saya membantu saudara-saudara muslim membenarkan isi Al-Quran. Dan sering saya katakan, jangan kau tambah-tambah isi Al-Quran. Jangan kau kurang-kurangi. Karena ayat itu tidak berkata demikian. Itu selalu saya ingatkan. Ya, baru ditanya ini, saya menolak kebenaran Al-Quran. Saya tidak pernah menolak kebenaran Al-Quran. Tetapi saya adalah pencari kebenaran. Bedakan antara menolak kebenaran dengan pencari kebenaran. Kalau menolak kebenaran, saya menutup mata hati saya terhadap Al-Quran. Tetapi faktanya tidak. Hingga detik ini saya masih belajar dan membaca Al-Quran. Sekalipun itu terjemahan bahasa Indonesianya. Karena saya memang tidak tahu bahasa Arab dan saya bukan berbasik dari situ. Perlu diketahui, kalau dikatakan Al-Quran bukanlah yang berbahasa Indonesia, silakan. Artinya kalian harus merobek setiap kitab suci yang ada bahasa translate-nya, tinggalkan bahasa Arab saja, atau hanya bahasa Arab sajalah yang ada. Tidak boleh diikuti bahasa-bahasa lain. Karena tidak mungkin terang dengan gelap bersatu. Karena tidak mungkin bahasa Arab bersatu dengan bahasa-bahasa dunia ini. Karena bahasa Arab adalah bahasa surga. Itulah bentuk pencarian saya. Saya tahu bahasa Arab itu adalah bahasa surga, sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa di dunia. Tidak mungkin bahasa surga bersatu dengan bahasa dunia. Maka kalau kalian lihat kitab suci yang dikatakan Al-Quran tertulis di situ dengan terjemahan bahasa Indonesia, harus kalian hapus bahasa Indonesianya. Kalau memang itu yang kalian inginkan. Tetapi kalau kalian pun berbicara di dalam jemaah kalian, jangan sekali-sekali menggunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Arab terus full. Kenapa? Ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia, yang kalian bacakan adalah contoh surah An-Nisa ayat 3. Terus kalian bacakan bahasa Indonesianya. Secara tidak langsung kalian memang mengakui ini loh bahasa Indonesia dari ayat itu. Kalau kalian menolak bahasa Indonesianya, silakan. Tolak mentah-mentah. Bahasa Arab gunakan dari A sampai Z ketika khotbah dimanapun. Jangan campur-campur. Itu namanya ketegasan iman. Jangan iman itu setengah-setengah atau adem-adem apa namanya itu panas-panas itu. Panas-panas kuku. Nah, kemudian saya sering disuguhkan oleh si Zuma. Setiap saya mau baca Al-Quran bahasa Indonesia, terjemahan, dia bilang, oh itu bukan Al-Quran. Oke. Sekarang mari kita buka apa sih definisi Al-Quran. Kalau merujuk kepada itu. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Jibril. Dan Jibril membawa ke bumi ini dari sorry, tunggu dulu, aku agak lupa. Kalau apa kan Sidratul Muntaha, ada Al-Mahfuz, apa itu? Dari situ diambil kita Al-Quran ini. Dibawa ke bumi dan dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran. Yang sesungguhnya Al-Quran. Dan itu tidak bisa dijamak oleh manusia. Tidak bisa diubah-ubah manusia. Tidak bisa diedit-edit manusia. Tidak bisa dituliskan oleh manusia. Karena berada di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah sebabnya ada firman yang berkata bahwa
kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Yang di dalam hati Nabi. Itu perlu diketahui. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran sekarang yang sudah berupa tulisan? Si Zuma sendiri mengatakan itu mazhab. Saya nggak tahu apa maksudnya. Dia selalu dulu mengatakan sama saya, oke, sekarang jadi saya tahu. Terima kasih Zuma. Kau membuka pikiranku sehingga saya tahu apa itu sebenarnya Al-Quran. Bahwa itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran yang di dalam hati Nabi. Nah, kemudian saya dalam pencarian saya, tidak mungkin saya lagi kembali ke zaman dulu. Karena Nabi Muhammad sudah, apalah kita bilang bahasa enaknya ya. Sudah, karena bicara sama kalian ini agak hati-hati aku. Kalian gampang-gampang kali baperan dan halal daring, takut sekali aku. Bisa nggak aku katakan wafat ya? Jadi tidak mungkin aku kembali ke zaman dulu karena aku tidak punya mesin waktu. Maka yang kita lakukan apa? Hanya ada satu peninggalannya. Itu pun yang palsu. Karena yang asli kata si Zuma sudah dibakar. Ya saya hanya mengikuti kata kalian. Kenapa yang asli dibakar? Saya nggak tahu apa sebabnya. Kalau dibilang biar tidak ada pertentangan, itu bukan sebuah alasan. Betapa hebatnya orang yang membakar itu. Sementara Tuhan mengatakan dia menjaga dan melindungi. Hebat-hebatnya manusia yang membakar itu. Kala Tuhan dibuatnya. Hebat dia bisa membakar kitab yang suci itu. Saya nggak tahu alasannya apa. Maka dari itu, karena kitab itu sudah dibakar, maka sekarang yang beredar itu semua adalah yang palsu. Ya, secara materi ya. Bukan saya bilang isinya. Tetapi secara materi, karena saya nggak enak bicara itu. Karena kalau saya bicara itu nanti dikit-dikit halal darah, dikit-dikit lapor. Ya, jadi yang asli itu sudah dibakar. Kalian sendiri yang bilang, bukan aku. Mengapa harus dibakar? Ada nggak perintah membakar Al-Quran setelah dibukukan langsung dibakar? Ada nggak perintahnya? Saya sudah cari bolak-balik baca di Al-Quran, nggak ada perintahnya. Lantas dari mana beliau mendapat hak untuk membakar kitab suci? Betapa hebatnya orang itu. Kalau zaman sekarang presiden pun tak akan berani membakar kitab suci Al-Quran, sekalipun itu yang cetakan ke 1000 atau yang palsu, bukan yang asli dalam wujud ya Mas Bung. Kalau yang asli kan yang pertama sekali itu. Tak akan ada presiden satupun yang berani membakar itu. Tetapi orang itu betapa hebatnya dia melebihi apapun di muka bumi ini. Bahkan Nabi pun, andai kata Al-Quran itu sudah ditulis, Nabi pun tidak akan berani membakar kitab suci Al-Quran. Tidak berani. Saya percaya itu. Jadi jangan kalian karang-karang, jangan kalian tambah-tambah bahwa Al-Quran sudah dibakar. Saya nggak percaya itu. Andai kata Nabi tahu itu, pasti Nabi keberatan. Kenapa dibakar? Dan kalian sekarang membaca apa? Membaca yang sudah, yang bukan berasal dari yang asli itu. Saya nggak tahu apakah semuanya tertuang. Bagaimana kita mengetahui, sedangkan yang asli sudah dibakar. Kemudian, saya mendapatkan sebuah fakta. Karena saya rajin membaca, saya baca hadis. Dapatlah saya di hadis Bukhari. Sahih Bukhari ayat 3 dan 6467. Jelas dikatakan di sana. Ternyata penulisan Injil itu oleh Waraka bin Naufal. Atas seizin Allah, itu dalam bahasa Ibrani. Sesuai kehendak Allah, itu dalam bahasa Arab. Maka saya mencari hal yang sama di hadis. Tentang penulisan Al-Quran yang dibukukan, atau kanon, kalau kami kan dikatakan kanon. Yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Saya cari tak ketemu. Di mana perintah Allah SWT atau hadis atau apa yang mengatakan penulisan Al-Quran sekarang ini, masa itu, sudah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sudah sesuai dengan, sudah mendapat izin dari Allah SWT. Saya nggak dapat. Kenapa saya nggak dapat? Karena yang asli sudah dibakar. Bagaimana Allah mengizinkan ini ditulis sedangkan pembakaran terjadi? Saya nggak tahu. Yang mana yang dijaga? Kalau yang dijaga kitab asli, takkan itu terbakar. Tapi kalau sudah terbakar yang asli, sekalipun mengaku-ngaku itu disalin percis 100%, dibawa kemanapun misalnya di dunia sekarang, mana barang bukti, mana alat bukti, tidak ada, ditolak. Bagaimana kita tahu itu asli? Oh, para hafiz. Ketika itu sudah menjadi buku, apakah para hafiz itu hidup semua? 70 hafiz meninggal dalam peperangan. Itu belum lagi dibukukan. Baru yang kemudian, Nabi apakah sempat mengoreksi Al-Quran itu? Si Zuma selalu mengkritik saya. Kamu tidak bisa baca Al-Quran. Jangankan saya. Nabi pun tidak bisa membaca mazhab itu. Karena kalian mengakui Nabi adalah yang umi.
Nggak tahu saya bilang Nabi orang pintar. Saya yang mengatakan Nabi orang pintar. Bahwa dia bisa baca tulis. Tetapi kalian tidak mau mengakui. Kalian bilang buta huruf. Nggak tahu saya ide kalian itu dari mana. Artinya, kalau si Zuma tetap menuntut saya untuk membaca yang dalam bahasa Arab itu, keliru kawan Zuma. Maaf saja. Nabi pun tidak pernah membaca dan tidak akan bisa. Karena kalian sendiri mengakuinya. Nah, jadi apalagi? Jadi jangan dituduh saya menolak. Saya lah mungkin pernah saya katakan, saya lah nanti satu-satunya pendebat di muka bumi ini. Saya katakan, pendebat yang bagaimana? Yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci, yang 100% dari Tuhan. Tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit. Terjamah tangan manusia. Tidak terjamah tangan manusia. Dan saya lah yang percaya hud satu, saya bilang. Bukan karena saya ahli Alkitab, tidak. Bukan karena saya ahli Al-Quran, tidak. Tetapi saya percaya hud satu itu. Bahwa Al-Quran ini terurut, teliti oleh Tuhan yang Maha Teliti. Hud satu baca saja. Surah 11 ayat 1 itu. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena setiap saya bertanya tentang Al-Quran kepada saudara-saudara Muslim, pasti lari ke Bible. Itu dipastikan. Cuman satu pendebat di muka bumi ini yang saya temui hingga detik ini. Yang kalau ditanya tentang imannya selalu bertahan di dalam Al-Quran. Siapa? Namanya saya lupa. Alif kalau nggak salah. Di MDM. Saya suka dengan beliau. Tidak sedikit pun dia lari ke Bible. Demikian juga dia bertanya kepada saya tentang Bible. Saya jelaskan dari Bible. Tidak sedikit pun saya lari ke Al-Quran. Oke, itu pembukaan dari saya. Silakan Zuma ditanggapi kalau mau. Oke, baik. Jadi saudara selama ini hanya memahami terjemahan. Silakan, dijawab ini dulu. Kalau ditanya apakah selama ini aku memahami terjemahan, tunggu dulu, aku curiga nih. Kenapa waktu si Zuma ada, waktuku ada? Padahal judul malam ini dia bertanya kepadaku. Pembuktian tentang Islam. Harusnya waktu itu 1 jam dipakai bersama-sama. Halo Nah, admin. ini 1 jam, ini 1 jam. Anda 1 jam, saya 1 jam. Oh, tidak begitu saya maukan. Kamu bertanya kepadaku terus-terus mengenai apa yang kau inginkan 1 jam. Aku bertanya terus-menerus sama kau 1 jam. Enggak, ini jawaban. Ini Anda harus menjawab tentang kemampuan Anda terhadap kitab saya. Tetapi waktunya jangan dibagi dua gitu. Tetapi 1 jam saja itu dipakai berdua. Saya curiga ini. Karena saya lihat dia bertanya singkat, ingin mendapat jawaban yang Enggak, panjang. saya Tidak, singkat aja. perjanjian Kamu tidak jawab aja begitu. singkat. Ini masih ada dari ZCC. Kamu memahami Al-Quran. Tidak. Tolong Kamu dibuka. memahami Al-Quran. ZCC atau tolong memahami dibuka. terjemahan. Oke, saya ambil alih dulu ya, Bang Juma. Mohon maaf, saya ambil alih. Gini, Bang Rudi. Siap. Untuk satu bertanya, kita kan biasanya dengan UTI menggunakan 1 jam 1 jam. Itu digunakan untuk sebaik-sebaiknya gitu. Kita ngambil mode, mohon maaf ya, sebelumnya kita ngambil dari GM. Maaf, Gitu. saya bukan UTI. Dan saya sudah ajukan tadi sebelum Iya, paham. 1 jam dia bertanya terus-menerus sama saya. Agar tercapai apa yang dia pikirkan. Demikian juga saya nanti 1 jam Nah, bertanya ini saya terus-menerus baru tanya sama satu dia. pertanyaan, situ sudah nangis. Saya nggak nangis. Gini. Baru berapa Tidak, detik? saya tidak Minta mau. 1 jam. Karena yang minta 1 jam. saya tidak saya mau tanya seperti 1 itu. detik nangis. 1 jam kau bertanya kepadaku terus-menerus. Jangan Aku 1 jawab. jam. Ini baru berapa detik saya tanya. Sudah aku jawab. sudah nangis. Sudah aku jawab tadi panjang. Saya tanya Apa yang sama kau kamu. tanyakan sudah aku jawab. Jadi selama ini kau memahami kitabku Sudah hanya aku berdasarkan jawab. terjemahan. Tadi aku sudah menjawab. Kenapa nggak kau simak? Jadi hanya terjemahan. Mohon maaf, kita ambil alih ini ya. Moderator, silakan diambil alih. Tolong ini ditunda saja. Karena yang kuinginkan 1 jam itu bertanya terus-menerus dia kepadaku. Jadi kamu Karena memahami 1 jam. kitabku. Jadi kamu memahami kitabku hanya terjemah. Tidak. Tolong dipahami. 1 jam kita berdiskusi berdua. Kau tanya aku terus-menerus, aku hanya menjawab. Demikian aku juga nanti sama kau. 1 jam. Bang Rudi, mohon maaf sebelumnya ya. Gini ya, berarti gini 1 jam, berarti kita TikTok gitu. Dia bertanya sama aku terus. Aku tidak bertanya kepada dia. Dia yang bertanya sama aku terus. Nah, 1 jam Aku menjawab aja. Ini gimana? Maksudnya kita war gitu, bahasa kasar kita war dulu 1 jam, nanti sejam lagi gitu war. Ini Ji dan Ivan Villa sekaliannya. Ini total waktu 2 jam maksudnya Lairudi itu maunya. Enggak, aku bukan gitu. Dia 1 jam total waktu 1 jam. Dia bertanya terus sama aku menjawab terus. Iya ngerti. Jadi total 2 jam dibagi Ya. 1 jam. Betul, kan ini sesi 1, besok sesi 2 atau nanti jam berapa?
Oh. Aku jawab terus. Jadi total 2 jam dibagi. Nah kayak gitu Gurunda. Ya, Nah ya udah kalau gitu, ayo jawab, tinggal jawab aja lah. Kenapa malah ngedumel? Oh ya udah gini kita. Aku nggak ambil- ngedumel, waktunya disatukan dulu. Bang Rudi, saya ambil alih dulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Untuk sesi ini gimana? Untuk ini hari ini Bang Rudi untuk menjawab, besok Bang Rudi untuk menjawab. Gimana? Siap. Bang? Bersediakah? ya saya ngikut aturan aja. Kan tadi saya katakan saya ikut aturan dia aja. Oke, Siap. Satukan waktunya. Waktunya Oke, 2 jam ya, 2 jam Bang untuk Andi. Bang Ya. Rudi sini untuk menjawab aja ya. Siap. Oke. Satukan waktunya. Waktunya itu masuk disatukan. Berarti 2 jam ya, 2 jam untuk itu. Boleh. Oke, siap. Untuk hari ini Bang Rudi aja yang untuk menjawab ya. Ya, Bang aku Rudi menjawab. menjawab. Siap. Gimana Bang Juma? Untuk besok, untuk hari Rabu ya. Untuk hari Selasa kita kan ada kajian nih. Berarti Rabu ya. Siap. Baik. Oke, silakan dimulai, diambil lagi. Ya, Atau- waktunya itu dilanjutkan aja sudah 40 detik itu ya punya kita pakai tambah dia 2 jam. Silakan. Moderator silakan diambil alih. Iya, ayo lanjut aja. Tadi sampai mana? Diulang aja 1 jam. Udah diulang lagi. Udah, lanjut. Apa namanya? Siap. Kalau gitu daripada lupa lagi, tadi pertanyaannya Gurunda kan, apakah Lairudi hanya hafal terjemahan? Ini jawabannya ya Siap. tidak sebenarnya. Oke. Hidupkan waktunya biar kita lihat. Biar jalan kita Waktu sama-sama. timer. Bentar. 1 jam setengah aja, 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah aja lagi. Sama, besok dia pun 1 jam setengah. Penting apapun itu harus sama. Ya. Ayo dijawab ayo. Tampilkan dulu dong. Selalu lah, nggak kemana-mana kita. Aku Oh, enggak kemarin itu mainnya sama Uti gitu, Bang Rudi. Makanya gua agak sempat miss gitu. Nggak. Udah diambil alih oleh Kores saja. Siap aja. timer udah. Play. Nah, 1 jam 30 menit. 1 jam 30. 1 jam 30. Ditambah bentar, 1 jam 30. Oke. nah jawab Gi. Oke, aku jawab. Apakah aku memahami Al-Quran hanya dari terjemahan saja? Saya akui, ya. Saya hanya memahami dari terjemahan bahasa Indonesianya. Tafsirnya pun saya baca yang bahasa Indonesia. Karena saya tidak bisa bahasa Arab. Karena selalu saya katakan, saya mencari kebenaran. Silakan. Oke, baik. Jadi ketika ada perintah di dalam Al-Quran misalnya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Apa yang Anda pahami tentang terjemahan itu? Kalau bisa dikasih ayatnya biar saya jangan ngawur menjawab. Ya, coba di dalam Al-Quran, surah Nuh nomor 2 ayat 28 atau ayat 26. Surah berapa tuh? Halo? Ya, Surah berapa tuh? Surah Nuh? surah Nuh. Kalau Anda menggunakan Google ketik aja. Atau admin. Nah, aku pakai ini, pakai apa namanya ini? Siap, Gurunda dibantu Gurunda. Surah berapa, ayat berapa gitu aja lebih enak. Surah 71 Oh, 71. Ayat? ayat 26. Oke, terima kasih. Ya, ini. Sudah di-share atau gimana nih? Ya, aku baca di depan aja. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Itu aja ayatnya, coba bawakan lagi. Ada lagi enggak? Itu aja. Oke, kalau kamu tanya saya, bagaimana cara saya menerjemahkan ini? Karena ini adalah cerita tentang Nabi Nuh, itu air bah. Dari mana kami tahu air bah? Sebenarnya ya dari di Bible karena ada. Kalau di Al-Quran ada kemudian ya itu terima kasih saya bilangnya. Tetapi lebih dahulu saya mengenal itu di dalam Bible. Nah, saya tidak bisa langsung ujuk-ujuk menerjemahkan ayat 26. Tetapi saya harus membaca ayat sebelumnya. Karena itulah kaidah untuk menerjemahkan ayat ini.
Kalau saya langsung menerjemahkan ke ayat 26, artinya saya tidak percaya HUT 1. Bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang teratur, terurut. Tetapi saya lebih percaya kitab suci Al-Quran adalah seperti HUT 1. Maka saya harus membaca dari ayat 20, katakanlah 23 di atasnya. Nah, saya baca dari ayat 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan, buka kurung tutup kurung, menyembah tuan-tuan kamu. Dan janganlah pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, WADD ya. Dan jangan pula Suwa, Yagas. Artinya Anda memahami ayat itu bukan ditujukan kepada semua orang kafir kan? Sebentar, kita sudah sepakat harus ada kalimat silakan. Saya belum mengatakan silakan. Nggak bisa, waktunya habis. Saya cuma mau tahu. Kenapa takut? Selalu aku nanti lakukan hal yang sama ketika saya nanti bertanya kepada kau. Tadi kau menjelaskan. Saya hanya bilang, perintah itu ditujukan kepada siapa? Makanya saya harus baca dulu ayat sebelumnya. Tidak bisa saya ujuk-ujuk baca ayat itu, terus saya simpulkan. Saya sampaikan kepada kalian. Itu namanya salah. Yang selama ini Anda lakukan kan seperti itu. Tidak, saya membaca ayat pertama. Bagaimana Anda menyikapi Al-Quran, Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah di mana saja mereka kau temui. Apa yang Anda pahami di situ? Karena Anda sering mengatakan kami. Kalau kau mau melihat aku yang lengkap, surah 7 kita buka. Mari kita bahas surah 7. Bagaimana pendapat saya terhadap surah 7? Tolong bukakan surah. Oh, jangan itu. Al-Baqarah ayat 191. Biar kamu tahu bagaimana saya melihat sebuah kitab. Biar kalian jangan kira saya ini orang yang keliru. Atau saya orang ini orang bodoh. Tidak. Coba buka surah 7. Nah inilah buktinya. Anda hanya memahami terjemah. Kenapa kamu takut? Surah Al-Baqarah 191. Surah 7 buka. Surah 7 buka. Biar saya jelaskan. Sesuai apa yang saya imani. Surah 2 yang saya ayat pikirkan. 191. Admin. Silakan admin. Al-Baqarah surat berapa? Guru enggak? 191. Siap. Al-Baqarah 171. 191. 191. 191. Oke, saya baca. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Yang kau tanyakan apa? Ini ditujukan kepada siapa perintah membunuh itu? Siapa yang harus dibunuh di situ? Orang-orang kafir sekarang kah atau masa lampau, masa dulu? Kalau di ayat ini sudah jelas, dan bunuhlah mereka. Mereka ini siapa? Itu tertulis di ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Artinya yang bisa dibunuh itu adalah orang-orang yang memerangi kamu ini. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu ayat 190. Di ayat 191 diperintahkanlah dan bunuhlah mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang memerangi kaum muslim itu tadi. Apa susahnya menjelaskan itu? Berarti tidak berlaku sampai zaman sekarang. Zaman sekarang berlaku. Kalau Zuma aku serang karena atas nama agama, Zuma sedang mempertahankan agama, Zuma bisa membunuh aku. Ini dia. Apa dasarnya? Apa itu kan sudah jelas. Nah, mana ini kok hilang-hilang? Apanya yang jelas? Kan sudah jelas ayatnya. Perangilah perangilah di jalan Allah. Kalau aku mengganggu, diam dulu. Disinilah kesalahannya kamu. Kenapa saya jadi salah? Jadi maksudmu kalian diperintahkan memerangi orang yang tidak memerangi kalian? Apa begitu? Bukan. Ini ayat ini ditujukan kepada siapa? Aku sudah jelaskan. Ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada orang siapa? yang memerangi. Ini bercerita tentang sudah aku jelaskan. Kepada orang yang memerangi umat Allah pada saat itu. Kalau mereka menyerang ayat itu dengan masa sekarang. Loh, makanya Zuma aku bilang, sebelum ku bilang silakan, jangan dulu bicara. Tahanlah dirimu. Kenapa kau nggak bisa belajar menahan diri? Dulu ketika aku pertama kenal kau bisa. Kamu berbicara asal-asalan.
Kau bicara sesuka kamu saja. Ini Ya sudah. ayat bercerita masa lampau, perintahnya, atau masa sekarang. Sudah aku jelaskan itu kejadiannya masa lampau. Karena ada kalimat di sana menyerang mereka. Dan mereka kalau di Masjidil Haram, jangan membunuh di Masjidil Haram. Kecuali kau diserang pas di Masjidil Haram katanya. Kan kau yang bertanya, apakah ayat ini berlaku nggak saat sekarang? Kalau Masjidil Haram diserang berlaku. Dari mana kamu bisa tahu? Ayat ini kan dibilang, ini apa yang dibilang di ayat 191. Ya. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram. Jangan diperangi orang itu Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jadi kalau ada orang menyerbu Masjidil Haram, umat Islam wajib memerangi orang itu, membunuh orang itu di sini. Itu biar tokoh semua. Nah, sekarang kalau di Indonesia gimana? Bisa nggak dibunuh? Nah, kalau di Indonesia, saya tidak bisa menafsirkan itu di Indonesia karena tidak tertulis di sini Indonesia. Nah, terus apa dasarnya tadi Anda mengatakan Anda berhati-hati berbicara karena takut dihalalkan darahnya? Karena banyak orang salah tafsir ayat ini. Kan itu sekarang masalahnya. Kalau orang itu benar-benar merujuk ayat ini dan tidak menambahi, tidak mengurangi. Masalahnya ada sebagian orang yang ingin mempengaruhi orang lain. Yang salah tafsir inilah yang kita takutkan. Kenapa Anda mengatakan salah tafsir sementara ayat ini berbicara kata Anda itu kota Mekah tadi? Kan Ya jelas, saya tidak kata tahu Mekah pikiran katanya. manusia. Buktinya sekarang. Maaf ini semua yang banyak orang melakukan ledakan mercon atas nama Ya, agama. Padahal mana di sini? banyak ulama Kita mengatakan berbicara. itu tidak ada. Kita berbicara Tapi mengenai kami dalil melakukan ini. itu. Ya, dalil Kita itu berbicara sama mengenai saja. dalil ini. Kita Banyak tidak orang yang berbicara salah menafsirkan mengenai yang ini. lain. Banyak orang Yang salah mana? menafsirkan Kata ini. mana yang didafsirkan di situ? Kata mana Ya yang ini, mereka tafsirkan? dan bunuhlah Anda mereka katakan di ini mana apa? kamu temui mereka. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Salah tafsir cuma. Salah tafsir atau Anda yang salah Saya tafsir? tidak salah tafsir. Karena orang Anda membaca mengatakan bahwa ayat ini bisa digunakan saat sekarang. memang bisa kalau Anda orang di mengatakan Masjidil bisa Haram. digunakan saat sekarang. Contoh semua, ketika Masjidil Haram. Anda mengatakan bisa digunakan saat Udah sekarang. bicaralah kau terus, hidupkanlah seku. Kamu katakan bahwa bisa saat sekarang dan bisa di Indonesia. Apa dasar pijakannya? Coba dari ayat ini. Kenapa semua? Coba Ruh, apa dasar pijakannya Anda mengatakan bahwa ayat inilah yang mereka gunakan? Saya tidak tahu. Tetapi itulah fakta yang sekarang kita dengar. Bahwa orang banyak Tadi menggunakan. kan Anda mengatakan. Saya bukan membilang ayat Anda itu semua. mengatakan bahwa. Kamu yang menggiring. Kamu bilang. Anda mengatakan bahwa Alah, ayat kau ini bicara bisa aja lah digunakan kau. saat Bicaralah sekarang. kau sendiri. Aku dengar sampai puas. Silakan. Kan tadi kamu mengatakan bahwa ayat ini bisa digunakan saat di Indonesia, saat sekarang. Itu gimana tuh ceritanya? Terus kemudian kamu katakan orang yang salah tafsir, sementara kamu yang menuduh. Itu gimana ceritanya? Apa dasar pijakanmu menuduh orang bahwa di Indonesia bisa saja melakukan pembunuhan seperti apa yang ada dalam ayat ini? Ayo. Silakan pakai keluar terjemahanmu. Kalau saya jawab, kau siap diam? Diam kalau benar, kalau salah, Ya kau masa harus saya mau tunggu. biarkan percuma waktu. Kau harus Waktu tunggu saya habis. selesai. Kau takut kau sama waktu. Sudahlah aku yang bertanya sama kau lah. Malam ini biar kau lihat aku bagaimana bertanya. Habiskan tuh waktu kau aku nggak takut. Kau bilang tadi Gaya bahwa kau ayat selangit. itu bisa dipakai di Gaya kau Indonesia. selangit. Lah kamu nggak bisa baca kitabku. Ini Nabi buktinya. Muhammad saja tak bisa Ini baca buktinya. Quran. Ini Nabi buktinya. Muhammad tidak bisa Ya, dia membaca beda. masa Dia itu. memang Nah, buta itu. huruf. Dia memang buta huruf. Tapi Kau dia jangan mampu menghina. mengislamkan. Nabi Muhammad orang cerdas. Pintar dia berhitung karena dia seorang pedagang. Jangan kau hina. Sebentar Bang Rudi, begini ya, Nabi Muhammad SAW itu dijadikan orang yang tidak bisa membaca dan menulis atau tidak bisa membaca itu agar orang tidak agar orang itu tidak mengklaim bahwa Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW gitu loh. Coba kita bayangkan seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang profesor, tentu saja
tentu saja orang akan berkata bahwa Al-Quran ini adalah karangan seorang profesor itu. Maka orang tidak akan ada yang percaya gitu loh. Inilah hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW ini dijadikan orang yang tidak bisa membaca dan menulis agar Al-Quran tidak dikatakan karangan Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, jika ada Kristen atau siapapun non-Muslim yang mengatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad SAW, berarti orang itu, orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang bodoh gitu loh. Karena sudah tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, masih dikatakan karangan Al-Quran karangan Nabi Muhammad gitu loh. Termasuk Rudi Yohanes pun jika mengatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad, maka Rudi Yohanes termasuk bagian daripada orang yang bodoh itu gitu loh. Terima kasih. Yuk lanjut. Saya tidak Siapa yang terima. menghina? Dia dikatakan sebagai kaum yang ummi. Tetapi bukan buta huruf. Hukum yang ummi. Tetapi bukan buta huruf. Nah, sekarang kembali kepada Jangan tema. kau menghina. Sekarang siapa yang buta Meskipun huruf? saya Kristen, saya tidak mau kau hina Nabi Muhammad. Lebay. Kau sangat tambah-tambah Nabi Muhammad orang cerdas. Sekarang kau katakan Tidak. tadi ayat ini Cabut bisa dulu digunakan kata-katamu. di Indonesia. Cabut dulu kata-katamu. Nabi Muhammad itu orang cerdas, bukan buta Memang huruf. dia cerdas. Cabut kata-katamu. Cabut Memang dia kata-katamu. cerdas. Cabut kata-katamu. Memang dia cerdas. Cabut kata-katamu. Nabi Muhammad bukan buta huruf. Lebay. Tidak usah lebay. banyak cerita. Sekarang kau Tanya, dengarkan aja dulu. Nabi Muhammad bisa membaca. Ayat ini kau katakan bisa dipakai di sini. Cabut dulu Nggak usah kau kata-katamu. bersandiwara, nggak usah. Cabut kata-katamu. Buktinya Cabut. kau tidak mengimani dia sebagai nabi. Cabut. Kau imani Saya dia bilang, sebagai nabi. Saya mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi umat Islam. Jangan kau bilang saya tidak mengimani. Tawa. Sekarang kau tuduh ayat ini bisa digunakan di Indonesia. Apa dasarmu? Siapa bilang? Kau yang menjurus tadi saya bilang. Tadi kau katakan Orang-orang yang salah digunakan tafsir. di sini, bukan orang-orang. Ayat ini. Tadi saya bilang kan tidak yang bisa. saya katakan. Karena tidak ada Yang saya kalimat. katakan. Cuma karena tidak ada tertulis, buka rekaman, masih ada. Tidak ada tertulis itu Indonesia, tetapi orang salah tafsir bisa. Nah, sekarang kau katakan bisa dipakai di Indonesia. Yang salah tafsir bisa. Nah, berarti Al-Quran itu tidak boleh tidak menggunakan tafsir kan? Memang betul, tetapi kenapa ada dibuat sekarang tafsir? kamu paham nggak tafsir? Kenapa ada dibuat tafsir? Kenapa Sekarang dibuat kau tafsir? paham tidak tafsir? Cuma yang menafsir ini ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar. Yang bahaya itu orang yang tidak benar menafsir ini cuma. Jadi gitu, kalau Anda bisa menafsir gitu. Saya tidak bilang saya menafsir, saya membacakan. Tetapi yang saya bacakan itu dalam bahasa Indonesia. Maka saya membacakan saja. Dan Berarti itu sudah jelas bahasa Indonesia. Berarti selama ini kemampuanmu memang hanya terjemah saja kan? Sudah saya akui. Saya bukan orang Islam. Saya tidak bisa bahasa Arab. Saya hanya bisa bahasa Indonesia. Tak pernah saya pungkiri. Oke, nah sekarang kalau Anda hanya memahami bahwa Al-Quran itu dipahami dengan terjemah, Anda harus tahu bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan terjemah. Pertama, Anda harus ingat bahwa orang mesti berhati-hati dalam memahami Al-Quran. Oke, Ketika berhadapan pegang dengan kata-katamu. Ya. Coba aku mau menguji kau. Coba buka surat 7. Aku mau lihat apa yang kau pahami. Kenapa kau yang menguji saya? Lo harus kamu yang kau membuat definisi. Lah memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Ya sudah silakan. Tolong akan bukakan surat 7. Kan? Surat 7 ayat 14. Sekarang Dia mau saya lihat benar nggak apa yang dia ucapkan itu. Jangan hanya besar omong. Surat 7 ayat 14. Bukakan dulu. Saya ingin lihat dia bagaimana memang kayak begitu. menggunakan Al-Quran ilmu. itu tidak bisa Silakan. dipahami dengan satu ayat, apalagi hanya berdasarkan dengan terjemah. Tidak bisa. Berarti benar yang kubilang bahwa saya tidak bisa melihat satu ayat langsung saya terjemahkan, saya tafsirkan. Saya harus lihat ayat sebelumnya. Kenapa tadi kau larang pertama? Nah itu dia yang saya katakan samamu. Kau larang pertama saya. Orang cabut memahami Al-Quran itu Mulutmu bicara A, dengan menggunakan bicara B. terjemah. Saya katakan harus berhati-hati Surat 7 ketika ayat memahami 11. Al-Quran. Betul, saya juga setuju. Makanya aku bilang jangan salah tafsir, jangan salah terjemah. Sekarang Karena kamu kalau coba orang jelaskan. salah terjemah, maka Sekarang ayat kau itu coba bisa jelaskan. dikira. Kala anzirin, coba. Kala anzirin, coba. Kamu jelaskan itu apa gitu ya. Ketika kamu memahami terjemahan Al-Quran, apa yang kamu tangkap? Buka surahnya. Saya bukan ahli bahasa Arab, dan saya bilang. Dan kita di sini tidak sedang tilawatil Quran. Saya tidak sedang tilawati. Ya, coba kamu Buka jelaskan pada saya. Buka ayatnya. Ayat
Ayat berapa? Tadi dia sebut ayat berapa itu? Aku surat 7 ayat 14. Bukakan. Bisa nggak dia menafsir itu? Menerjemahkan Jadi terserah. saya yang tafsir, kamu yang tafsir. Kamu kan yang memahami Quran. Kamu kalau Yang bilang terjemah. ilmu, oke. Iya kan? Kau yang bilang harus pakai ilmu. Silakan. Coba. Buktikan Itu keahlianmu. memang harus. Ya sudah, Saya ayat 14. tidak mengatakan bahwa saya Ayat 14. ahli. Ya silakan. Satu ayat itu Coba, saya, silakan. coba kau tafsirkan. Aku mau lihat. Coba kamu lihat terjemahnya itu apa? Ya, terjemahannya ayat 14. Iblis Ya. buka kurung tutup kurung iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Nah, terus, Kalau kau suruh saya, bagaimana cara pandang saya terhadap ayat ini? Saya baca ayat 1 Ya. sampai ayat 13. Ketika saya baca ayat 1 sampai ayat 13, tidak ada kematian. Tetapi kenapa iblis di ayat 14 mengatakan kebangkitan? Dibangkitkan artinya ada kebangkitan. Bagaimana iblis tahu ada kebangkitan sementara kematian belum ada? Itu menjadi pertanyaan saya, bukan saya tafsir. Maka saya gali lagi. Ternyata kematian itu mulai diberikan surat 7 ayat 25. Tolong dibuka. Surat 7 ayat 25. Nah ini, buka kurung tutup kurung. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Di sini menjadi pertanyaan saya lagi. Artinya apa yang dinubuatkan iblis digenapi Allah di surah 25, surah 7 ayat 25. Bahwa betullah ada kematian, setelah itu ada kebangkitan. Kan itu pertanyaan saya. Maka saya lontarkan kepada kalian. Kenapa iblis lebih dulu tahu mengenai kebangkitan daripada Allah SWT? Dan kemudian yang bisa saya baca lagi dari ayat 14 sampai ayat 24. dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwa iblis lebih dulu tahu daripada Allah? Karena saya tidak menemukan ayat dari ayat 1 sampai ayat 13 di mana ada diceritakan Tuhan kepada Adam. Kan Adam baru dicipta, itu ayat 12 dan ayat 10 baru dicipta. Jadi tidak ada di situ langsung mati, nggak ada. Tetapi di situ jelas Adam baru dicipta, belum mati, belum berdosa. Kemudian dijelaskanlah urutan ceritanya. Kemudian Adam menyentuh pohon itu. Maka disitulah Tuhan datang dan memarahi Adam. Kemudian Adam minta diberikan beberapa kalimat, maka dia bertobat. Dan Tuhan menerima tobatnya. Tetapi karena dia sudah kalimat itu jangan, ada kalimat di situ jangan. Nah, sebenarnya di sini Rudi Yohanes ini salah paham ya. Artinya tidak ketahuan bahwa Rudi Yohanes ini tidak paham tentang Al-Quran gitu loh. Jadi dia itu saya maklumi karena dia itu paham cuman berdasarkan pemikiran mereka dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi begini, saya surat 7 ayat 14 ini mengatakan Qala unzurni ila yaumi yub'atsun. Qala unzurni ila yaumi yub'atsun. Kan gitu. Iblis menjawab, beri tangguh saya sampai waktu mereka dibangkitkan gitu. Artinya iblis ini di sini meminta ketangguhan umur sampai mereka dibangkitkan gitu. Artinya di sini iblis ini memohon kepada Allah tentang ketangguhan umurnya sampai mereka dibangkitkan. Artinya di sini yaumul ba'ats, artinya di sini adalah yaumul ba'ats, di hari ba'ats, di hari kebangkitan. Nah, kemudian Rudi Yohanes di sini maknanya adalah maksudnya adalah janganlah saya dan anak cucu saya dimatikan tanpa sampai hari kiamat, sehingga saya berkesempatan menggoda Adam dan anak cucunya. Artinya di sini iblis memohon ini jangan sampai saya ini dimatikan dan anak cucu saya mati sampai hari kiamat gitu. Nah, di sini kalimatnya Rudi Yohanes kalimatnya adalah yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan, kan seperti itu. Nah, Rudi Yohanes menafsirkan bahwa iblis ini mengetahui tentang hari kebangkitan. Nah, sebenarnya kalimat ini iblis itu ingin umur panjang sampai hari dibangkitkan, seperti itu. Kapan? Hari kebangkitan ini dalam versi Islam disebut dengan Yaumul Ba'ats, artinya setelah hari kiamat. Seperti itu.
Penangguhan umur iblis meminta ditangguhkan sampai setelah hari kiamat, seperti di hari pembangkitan. Nah, ketika Mas Rudi tadi menyinggung masalah ayat yang ke-25-nya, di sini dikatakan qala fiha tahyawna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Seperti itu. Nah, di sini artinya dari bumi pula kamu. Jadi siapapun, baik itu iblis, baik itu siapapun orangnya, di bumi inilah manusia dihidupkan, di bumi pula manusia itu dimatikan. Sebenarnya ayat ini sinkron gitu loh. Cuman Bang Rudi Yohanes entah kenapa dia mengatakan iblis itu lebih tahu dari Tuhan katanya. Nah, ini pemikiran Rudi Yohanes ini sudah salah, bahwa di sini Allah sedang yang ayat yang ke-14-nya ini adalah permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. Ini ayat ini kalau dibaca satu perikop dari ayat yang 14-nya ini, dari mulai ayat 11 sampai ayat ke-25 ini menjelaskan tentang permusuhan iblis dengan manusia, agar iblis ini bisa menggoda manusia sampai pada hari-hari yang ditentukan. Seperti itu intinya, seperti itu. Yuk lanjut Nick. Karena dia sudah menyentuh pohon itu, maka Tuhan mengusir dia dari surga sekalipun dia sudah ditobatnya, sudah diterima. Kemudian diberi dia hukumannya apa? Mati. Sebelumnya tidak ada kematian di surga. Setelah dia disuruh diturunkan, ingat ya hebatnya Al-Quran itu, diturunkan dulu, dia diusir dulu dari surga, baru diberi kematian. Bukan di dalam surga dia langsung mati, tidak, diturunkan dulu dia. Silakan. Ya, jadi kamu tahu bahwa iblis itu lebih tahu bahwa ada kematian daripada Allah, itu dari mana? Sudah saya jelaskan, kebangkitan. Kebangkitan ada artinya ada kematian. Dari matilah kita bangkit. Di mana? Makanya saya gali. Saya cari di mana sebelum penciptaan manusia sudah Allah berfirman ada kematian. Tidak ada. Cari Al-Quran kau gali seperti saya menggali. Tidak saya temukan di dalam Al-Quran itu satupun. Sebelum penciptaan Adam, Tuhan sudah mengatakan kata mati. Tidak ada. Ya terus dari mana kamu tahu bahwa ini? Ya itu kan sudah jelas. Nah, ayatnya yang 14. Loh, tujuannya seperti ini. Jadi Pak Rudi ini sebenarnya gak paham apa tujuan Adam diciptakan. Jadi tujuan Adam diciptakan itu sebenarnya untuk menempati bumi sebagai khalifah. Dan umurnya akan ditentukan. Seperti itu. Namun Pak Rudi Yohanes ini tidak paham tentang itu gitu loh. Jadi khalifah atau manusia ini awalnya kenapa Tuhan menciptakan Adam? Tujuannya itu adalah untuk ditempatkan di bumi sebagai khalifah dan umurnya pun ditentukan. Setelah itu kemudian tujuan Allah menciptakan manusia itu memang untuk di bumi gitu loh. Untuk di bumi. Perhatikan ini. Bukan manusia menciptakan Adam, bukan Allah menciptakan Adam ini untuk di sorga, tidak. Tetapi sebagai khalifah di bumi. Perhatikan, di bumi. Nah, ketika misalkan Adam berada di sorga, itu hanya transit sebentar gitu. Tujuannya memang ditempatkan di bumi, dan bumi ini sebagai tempat ujian bagi manusia, seperti itu. Jadi tempat ujian bagi manusia. Di bumi inilah kemudian umur itu ditentukan oleh Allah. Sebenarnya ini sudah ada gitu. Walaupun tidak ada kata mati secara eksplisit, secara detail menjelaskan, tetapi di sini Allah mengatakan umur sudah ditentukan. Karena apa? Karena Adam manusia tujuannya diciptakan di bumi sebagai khalifah. Diciptakan untuk menempati bumi sebagai khalifah. Seperti itu. Tujuannya penciptaannya apa? Tujuannya penciptaannya adalah agar supaya untuk ibadah kepada Allah. Seperti ma khalaqal insana wal jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Seperti itulah gitu loh. Ya.
Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini agar supaya saya bisa berkarya terus, yaitu menyebarkan dakwah Islam dan mematahkan argumen-argumen orang Kristen seperti orang-orang non-Muslim. Nah, channel ini sebagai argumen saya untuk mematahkan channel-channel non-Muslim yang menyerang Islam melalui Al-Quran. Nah, ini dukung terus channel ini, mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan ditulis sebagai dakwah gitu. Dan mudah-mudahan Anda yang selalu mendukung channel ini diberikan kebahagiaan, diberikan kesuksesan baik di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita saling mendoakan sesama umat Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih, sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.